Sobat IMC dimanapun Anda berada, senang sekali saya Strofi bisa menyapa kembali Sobat IMC yang sudah bergabung di Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Ini adalah series yang ada di YouTube dari RSIMC. Dan seperti biasa juga di tengah-tengah saya sudah hadir Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan. Subspesialisnya adalah fertility dan juga hormon reproduksi. Beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC di Pulau Mas. Langsung kita sapa Dr. Caroline, apa kabar? Baik. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Dr. Caroline di tema kita hari ini atau judulnya adalah turun peranakan dan solusinya. Iya. Nah, sebelumnya nih Dok, sebenarnya turun peranakan itu apa sih Dok? Karena mungkin ada yang merasakan, ada yang pernah punya gejalanya tapi nggak tahu Dok. Oke. Jadi turun peranakan ini bahasa awam banget ya. Kalau bahasa medisnya itu prolaps uteri. Prolaps uteri. Ya, prolaps uteri itu berarti rahim itu turun masuk ke jalan lahir atau vagina. Ya, itu bisa diketahui dari pemeriksaan di poliklinik. Oke. Ya, pemeriksaan di poliklinik sangat mudah ya. Biasanya gejalanya itu pasiennya meraba ada benjolan yang keluar dari vagina. Ya, kemudian dokter kandungan akan memeriksa ya, periksa dalam, dilihat apakah memang mulut rahim sudah turun masuk ke vagina. Ya, itu mudah sekali diagnosisnya, langsung terlihat saat itu juga. Dan apakah turunnya mulut rahim ini sudah menarik bagian-bagian yang lain? Karena letak rahim itu di depan dia berbatasan langsung dengan kantong kencing, ya, di belakang dia berbatasan langsung dengan usus buangan kotoran. Jadi kadang-kadang kalau rahim ini turun, ya, dia akan menarik organ yang terdekatnya turun bareng gitu. Solider dia. Kerjasama ya. Ya, kompak. Jadi kalau mulut rahim turun, biasanya disertai juga turunnya kantong kencing dan turunnya usus buangan kotoran. Iya, betul, itu yang kita sebut sistokel dan rektokel. Turunnya atau prolapsnya kantong kencing itu namanya sistokel, turunnya si usus buangan kotoran namanya rektokel. Karena itu turun peranakan ini sering atau hampir semuanya turun peranakan disertai dengan sistokel dan rektokel ini. Oke, tapi ada kasus yang tanpa sistokel dan ada, terutama kalau turun peranakannya masih tahap awal ya. Itu ada grade-grade-nya, biasa grade 1 dia turun ringan, grade 2 biasanya dia udah di pertengahan tuh. Ya, grade 3 dia sudah muncul sedikit di mulut selaput darah. Di selaput darah dia udah teraba tuh biasanya. Grade 4 tuh udah hampir keluar semuanya. Wah, Iya. oke. Nah, ini tuh biasanya seorang pasien merasakan mungkin sakit, nyeri atau bagaimana? Tidak ada rasa nyeri biasanya kalau turun peranakan. Ya, yang dirasakan itu yaitu tadi benjolan yang teraba di area kemaluan ya atau vagina. Biasanya pasiennya tahu tuh, dan biasanya turunnya terabanya benjolan ini saat dia ngeden, lagi buang air besar atau buang air kecil, lagi habis berjalan jauh ya, dan kadang-kadang benjolannya masuk sendiri saat dia tidur atau baru bangun tidur ya, dia naik ke atas. Ketika dia berdiri atau dia udah mulai ngeden aktivitas, baru dia keluar. Seperti itu ya Dok. Ya. Nah, kalau untuk pengobatannya Dok, atau tahapan yang harus dilalui oleh pasien ketika mengalami penyakit seperti ini, itu apa aja Dok? Oke, yang pertama datang ke dokter kandungan dulu untuk diagnosisnya tentunya. Karena benjolan ada banyak ininya ya. Untuk semua penyakit, diagnosis itu harus dipastikan dulu. Diagnosis jelas, baru terapinya. Yang menentukan diagnosis itu bukan pasien. Jadi, oh ini saya turun peranakan, begitu meraba benjolan langsung diagnosis diri sendiri, oh saya turun peranakan, tidak bisa seperti itu. Benjolan itu juga banyak. Ya, belum tentu semua benjolan itu turun peranakan. Jadi diagnosis dilakukan oleh seorang dokter ahli. Setelah diagnosis jelas, baru kita terapinya. Nah, kalau untuk turun peranakan, terapinya itu ada dua. Terapi yang konservatif, yang non operatif, bukan operasi. Ya, yang kedua adalah terapi dengan operasi. Ya. Terapi konservatif biasanya ditujukan untuk kasus-kasus di mana pasiennya tidak bisa operasi. Karena satu dan lain hal. Masalah biaya, keinginan pasien, atau pasiennya udah banyak penyakit, karena biasanya juga terjadi pada usia yang sudah sangat tua. Penyakit jantung, diabetes, macam-macam gitu sampai nggak bisa operasi misalnya. Ya. Jadi pada kasus-kasus yang seperti ini biasa dipasang ring atau pesarium. Ya, ring akan dipasang oleh seorang dokter kandungan masuk ke rongga vagina untuk ganjel dia. Jadi fungsinya ring atau pesarium untuk ganjel doang. Dan ring ini harus dibersihkan tiap 3 bulan, dia harus kontrol untuk dicabut, cuci, dibersihkan, masuk lagi.
Oke. Ya, kadang-kadang ya keluhannya suka ada keputihan. Karena itu harus benar-benar dijaga bersih area vagina dan sekitarnya selama pemakaian ring ini. Oke. Nah, nanti kalau pasiennya biasa sudah lelah, ya aduh saya kayaknya kalau pasang cabut atau keputihan mulu gitu, banyak efek samping pakai ring, pikir-pikir untuk operasi. Karena terapi yang definitif yang untuk selamanya nggak repot sih sebetulnya, operasi diangkat aja. Jadi prosedur pengangkatan rahim dari vagina, ya namanya transvaginal hysterectomy, itu tanpa rasa nyeri, relatif hampir tanpa rasa nyeri juga, karena nggak black perut dia. Operasinya itu dari vagina aja, seperti melahirkan rahim. Ya, jadi rahim dikeluarkan, ya. Tetapi kalau dia ada sistokel, kita harus kencangkan juga tuh dinding vagina depan, dan kalau ada rektokel tadi, dikencangkan juga dinding vagina belakang. Jadi biasanya itu satu sekalian ya dikerjakannya. Transvaginal hysterectomy, kolporafi anterior tuh yang ngencengin depan, dan kolpo perineorafi ngencengin belakang. Ya, jadi kenceng lagi tuh semuanya. Beres, udah nggak keluar lagi benjolan, nggak repot bolak-balik pasang ring, ya nyaman itu. Oke, jadi memang sudah ada solusinya juga ya dok yang bisa lebih mudah dan tanpa nyeri atau bisa minim nyeri ya. Betul. Oke, nah kalau ada yang bilang dok kalau turun peranakan mah dipijit aja sama dukun pijet gitu. Nah itu benar apa enggak? Besar itu, salah besar ya. Pijat itu tidak akan memperbaiki. Nggak ada hubungannya, maksud saya turun peranakan dengan dipijat terus dia naik lagi, itu nggak bisa. Logikanya itu dari mana, itu tidak masuk logika sama sekali. Itu cuma apa ya, efek placebo ya. Efek placebo itu kayak orang dikasih obat palsu ya, merasa baik karena placebo efek, bukan karena obatnya memang benar-benar manjur, tapi karena merasa nyaman sudah ada sesuatu yang diminum gitu. Sama terapi pijat itu juga seperti ini. Iya. Jadi pijit-pijit perut, hati-hati ya, jangan sembarangan. Karena di dalam perut ini banyak organ-organ halus, antara lain usus-usus. Ya, salah-salah dikit, usus cedera, malah lebih repot nantinya. Dan turun peranakan sekali lagi tidak bisa dikoreksi dengan pijat perut atau dinaikkan seperti yang dianggap di dalam pikiran banyak orang. Itu salah besar, itu hoax kesehatan. Ya, jadi tidak bisa pijat-pijat itu untuk terapi turun peranakan, tidak bisa. Oke, jadi harus ke dokter kandungan ya dok ya. Betul. Nah, mungkin terakhir dok, apa pencegahan yang bisa dilakukan oleh para pasien nih ya sebelum hal ini terjadi dok? Ya, jadi pencegahannya yang pertama tentunya jangan melakukan sesuatu yang meningkatkan tekanan dalam perut dok. Jangan ngeden kenceng ya, karena itu buang air besar harus tidak boleh keras. Ya, teratur sehari sekali, makan banyak buah, serat ya, dan minum. Yang kedua, batuk terlalu keras dan dalam jangka waktu panjang. Ya. Yang ketiga, ngangkat barang yang berat-berat banget tuh, karena semua kegiatan ini meningkatkan tekanan dalam perut, termasuk pakai korset. Pakai korset itu tuh bikin turun peranakan, asal Anda ketahui. Ya, aduh agak sulit nih untuk saya ya. Tindakan seperti itu, ya, itu akan turun peranakan lebih cepat karena melemahkan otot dasar panggul. Yang kedua yang perlu dilakukan untuk mencegah adalah Kegel exercise. Tahu ya, Kegel exercise itu latihan untuk menguatkan otot dasar panggul. Ya, itu perlu dilakukan untuk pencegahan. Tapi kalau sudah berusaha mencegah tetap terjadi, ya koreksinya kita angkat seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, baik. Jadi sudah ada solusinya ya untuk sobat IMC yang mungkin merasakan hal-hal yang kayaknya ini indikasinya lebih ke turun peranakan nih. Cuman mungkin ada pesan-pesan terakhir nih dari dokter untuk episode kali ini dok, tentang turun peranakan kepada sobat IMC yang masih bergabung di sini. Oke. Jadi jika ada benjolan yang keluar dari kemaluan, segeralah datang ke dokter kandungan untuk memastikan apa jenis benjolannya. Ya, diagnosis harus jelas, baru terapinya bisa dilakukan dengan terarah. Baik, terima kasih banyak Dokter Caroline untuk penjelasannya, luar biasa sekali, kita makin mengerti lagi ya. Tapi kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa loh langsung menghubungi Dokter Caroline ya di Instagramnya dan juga di YouTube-nya yang sudah kami tampilkan di sini. Atau mungkin kalau sudah ada gejala-gejalanya langsung aja main ketemu sama Dokter Caroline di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Sekali lagi banyak terima kasih untuk Dokter Caroline, sehat selalu dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.